Yakin tidak ada orang tua di dunia ini yang tega memperlakukan anak-anaknya seperti ini. Diduga ada sekitar 53 anak kecil itu menjadi korban atas daycare Little Aresa yang ada di Umbul Harjo, Yogyakarta. Bagaimana tidak seorang anak kecil menangis mencari ibunya dengan kondisi tangan dan kakinya itu diikat. Ia dititipkan harapannya itu diasuh, dididik, tapi yang ditemukan hanyalah ruangan asing dengan pengasuh yang silih berganti dan kasih sayang yang terasa berbeda dari orang tuanya. Ini bukan cerita fiksi ya, ini fenomena yang sedang terjadi hari ini. Kasus ini awal mula terungkap itu tanggal 20 April 2026. Seorang pengasuh atau karyawan daycare ini melaporkan dugaan kekerasan ke dinas terkait. Ia mengaku menyaksikan langsung perlakuan kepada anak yang tidak layak. Lalu dia resign sambil mengumpulkan bukti-bukti. Laporan ini terus diteruskan ke pihak yang berwenang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Yogyakarta. Kemudian dikoordinasikan dengan Polresta Yogyakarta untuk penyelidikan. Koordinasi berlangsung ya. Kemudian tanggal 23 April 2026 Pemkot dan instansi terkait menggelar rapat. Dari sinilah kemudian daycare ini diduga belum memiliki izin. Tentu izin operasional resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian viral di media sosial ada kesaksian orang tua dan dugaan kekerasan mulai menyebar. Review-review negatif cerita orang tua korban membuat kasus ini kemudian cepat meledak viral. Penggerebekan dilakukan pada tanggal 24 April 2026. Polisi melakukan penggerebekan langsung ke lokasi daycare ini. Sejumlah orang kemudian diamankan, diperiksa. Ada sekitar belasan orang menjadi tersangka dalam kasus ini. Penanganan korban itu dibuka posko pengaduan untuk orang tua. Disiapkan juga pendampingan psikologis dan hukum bagi anak-anak korban. Teman-teman, daycare semakin menjamur, tapi apakah semua benar-benar care? Beberapa waktu lalu, kasus kekerasan daycare ini menggemparkan anak-anak yang seharusnya dijaga, dididik, justru menjadi korban kekerasan. Ada yang diikat, ada yang diperlakukan kasar, bahkan bisa jadi ditelantarkan. Dan ini bukan satu kasus saja ya, terjadi di beberapa kota di Indonesia. Berulang. Belum lagi banyak daycare yang belum tanpa izin resmi dia berani membuka jasa ini. Sebelumnya kasus di Depok tahun 2023 dan di Jakarta tahun 2022. Tanpa sadar, tanpa pengawasan, yang ada hanya satu tujuan, yaitu apa? Keuntungan dan materi. Pertanyaannya, kenapa fenomena ini bisa terus terjadi? Teman-teman, kalau kita melihat akar masalahnya adalah kapitalisme. Hari ini banyak ibu itu dipaksa keadaan untuk bekerja. Biaya hidup yang semakin tinggi, alasan tuntutan ekonomi. Perempuan harus mandiri katanya. Akhirnya peran utama perempuan, seorang ibu sebagai ummu warobatul bait, perlahan kemudian bergeser. Bukan karena ibu tidak sayang ya, tapi karena sistem yang membuat ia harus memilih ini. Anak kemudian dititipkan karena tidak ada pilihan lain. Di sisi lain, daycare hadir sebagai solusi. Harapannya apa? Harapannya anaknya itu diasuh sekaligus dididik, tapi justru daycare ini justru tidak care. Tapi seringkali berubah menjadi ladang bisnis. Inilah realitas. Ketika kasih sayang dipertemukan dengan sistem yang berorientasi materi dan keuntungan. Teman-teman, Islam hadir bahwa mengasuh dan mendidik anak adalah amanah dan perbuatan yang mulia. Lembaga yang mengasuh juga harus amanah. Mendidik, mengasuh,
itu bagian dari menunaikan amanah. Peran ibu ini bukan sekedar pilihan, tetapi dia adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bekerja tentu boleh, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban utama, yaitu mendidik anak. Karena anak bukan hanya butuh makan dan pakaian, mereka butuh sentuhan, mereka butuh perhatian, mereka butuh cinta dari orang tuanya. Terutama pendidikan agama ya, karena hukum asal pendidikan itu adalah di rumah, bukan di sekolah. Teman-teman, tentu solusinya itu bukan menyalahkan ibu, tetapi bagaimana memperbaiki sistem yang sesuai dengan fitrah manusia, yang menjamin kebutuhan hidup tanpa memaksa ibu untuk meninggalkan perannya sebagai ummu warobatul bait. Karena ketika ibu ini terjaga fitrahnya, maka akan hadir generasi-generasi yang kuat, yang cerdas, dan berakhlak mulia. Ingat teman-teman, masa depan umat ini bukan dibangun dari daycare, tapi dibangun dari seorang ibu. Bagaimana menurut teman-teman? Ada nggak solusi lain selain daycare? Tulis ya di komentar.